Ya, salam dari gue Acenari. Ya, kita akan market update sedikit nih untuk bulan Januari ya sampai ya ke depannya untuk minggu ini gitu. Nah, kalau kalian lihat ya, kita langsung aja ke data, habis itu next ke teknikal. Bagaimana dari pergerakan market crypto ke depan gitu. Nah, kita masuk ke data dulu nih. Nah, kita masuk ke data yaitu koin A. Nah, koin A ini sangat membantu sekali buat aku pribadi. Nah, pertama kita lihat dari data Fear and Greed. Kita sekarang dari data Fear and Greed Index itu memasuki yaitu ya sempat negatif 10, negatif 17, dan sekarang itu negatif 24, dan ada potensi bahwa kita akan ke netral. Ini data dari Fear and Greed Index. Nah, yang kedua, kita akan memanfaatkan itu yang namanya liquidation heat map. Nah, kalau kalian lihat secara kecil ya, secara satu bulan, kita satu bulan dulu lah. Secara satu bulan, kalian bisa melihat kita ada likuiditas yang cukup banyak sekali di 80-an. Dan tapi kalau dilihat, kita bigger atau massive itu di 94. Jadi dapat diasumsikan bahwa minggu ini atau mungkin the next month, the next year di Januari, kita mungkin akan mendapatkan movement kekurangnya itu di angka 94. Tapi ini kita lihat secara short term. Nah, short term itu kita lihat dari 12 jam. Sorry, jangan 12 jam, satu hari. Satu hari kita akan lihat. Satu hari ya masih ada likuiditas di bawah di angka 86 something sampai 84. Tapi kalau kalian lihat ini cukup besar banget di area atas yaitu di angka 90-an. 92. Ya, 92. Jadi dari data itu menunjukkan bahwa secara short term kita masih still bullish, but kita lihat secara satu semester ini secara long term nih. Secara long term kita lihat keadaan saat ini itu trennya still bearish ya. Kalian lihat ini chartnya still bearish. Jadi wah shit, ini still bearish. Jadi kalian bisa melihat kita hanya bermain di area sebelah sini, di area 97 sampai di area 84. Kita sideways di area tersebut. Tapi bagaimana kedepannya ya, kita akan lihat di likuiditas ya, heatmap ya. Sekarang itu banyak orang melakukan long position untuk saat ini ya, artinya orang masih kuat mengalami pembelian, orang masih kuat long posisi ataupun melakukan pembelian. Nah, secara data ini udah clear, yang dimana Fear and Greed Index itu menunjukkan bahwa kita dalam keadaan yang negatif atau ketakutan. Yang artinya ketika ada ketakutan, maka itulah terjadinya peluang. Yang kedua, likuiditas, yaitu pertama itu menunjukkan bahwa kita akan turun dulu baru naik ke atas, atau naik ke atas dulu baru turun. Nah, untuk mendapatkan hal yang sangat perfect atau clear, kita akan detailing atau charting. Nah, sekarang kita masuk ke chart dari Bitcoin. Nah, kita ke chart weekly dulu nih ya. Nah, kalau kalian lihat ini chart dari weekly ya, chart dari weekly from Bitcoin. Kalau saya pribadi ya, jujur ini masih dalam keadaan sideways ya. Yang gimana? Dia hanya sideways candle yang besar ini, yang artinya dia harus nge-sweep di sini dulu atau dia nge-sweep di bawah dulu untuk menentukan kenaikan ataupun penurunan. Tapi yang pasti itu bahwa kita menemukan pola yang simple, yaitu drop, membuat base, habis itu drop.
Kalau kita compare lagi memakai penimbangan atau pengukuran, kita akan stopping di angka 60-an. Atau mungkin di sini bisa ke angka 50-an. Tapi aku pribadi melihat secara long term kita masih still bearish ya. Ini untuk weekly. Kita ke chart dari monthly nih. Nah, monthly ini seperti apa sih gitu? Nah, monthly kita ya close mungkin ya doji ya yang membuat 3 candle yang artinya itu memiliki pola yang sama. 3 candle itu polanya mirip yang seperti ini. Nah, sama. Ini 3 candle naik sedikit, habis itu turun. Jadi dapat diasumsikan bahwa secara long term atau mungkin ya 6 bulan ke depan, ini berapa bulan? Selama 7 bulan. Jadi kalau ini kita compare 7 selama bulan April sampai Mei itu kita still bearish. Contoh, kita buat ukur dari sini ya, menentukan bottom. Kita coba pakai yang ini untuk menentukan kapan bottom itu terjadi ya. Nah, dapat itu sekitar 395. Nah, kalau kita compare sini, yes, kita dapat bottoming ya, atau mungkin di sini udah bisa September. Jadi, nah kita bottoming itu kita dapat sekitaran di November ataupun di Oktober. Jadi dapat diasumsikan bahwa kita mendapatkan bottoming di area situ. Melihat dari monthly chart. Kalau kita tarik pakai Fibonacci itu kurang lebih ya, saya pribadi ya itu dapat mungkin di angka mungkin 60-an, 60, 63 atau sampai 57, atau sekurang-kurangnya nih jika benar-benar terjadi ya yang hal yang tidak saya mau, mungkin kita bisa visit di area pakai ini ya. Nah, oke, dapatnya di sini. Nah, mungkin kita bisa berpotensi ya, pribadi berpotensi bahwa kita akan membuat yang namanya struktur yang bearish ya, yang dimana mungkin ya 43 itu is very possible, tapi yang possible banget itu di angka 60-an. Ya, jika kita compare yang dimana 3 candle ya, kita mengalami penurunan, artinya ini mengalami kenaikan, penurunan, naik, turun, naik. Artinya kita ada space nih di bulan Januari, Februari, Maret, dan mungkin di bulan Maret kita mengalami penurunan. Coba kita pakai ya apa namanya ini motion ya, ini namanya motion. Coba kita pakai dari sini ke sini. Nah, ini kan chartnya seperti ini nih. Itu kita perkecil. Oke, terjadi kemiripan. Dan dimana ya kita dapat potensial bottom ya, harusnya di Desember. Ini dari buy historical ya kalau kalian lihat, dan coba kita sedikit otak-atik ya, atau aku bilang apa ya, kita mencari sesuatu lah ya. Dan di bulan Maret itu terjadinya bulan Maret itu terjadinya penurunan yang curam, dilanjutkan dengan bulan Juni, dan kita bottom itu harusnya di bulan September. Oke,
Jadi ini pakai warna hijau. Nah, seperti ini. Jadi sangat berpotensi sekali ya, aku katakan. Sangat berpotensial sekali bahwa kita bottoming untuk jangka pendek ya, itu di bulan Januari atau Desember inilah. Kenapa? Karena kalau kalian lihat dia akan mengalami kenaikan sedikit. Lanjut di bulan Maret itu bam naik bam. Harusnya seperti itu. Ini untuk aku pribadi ya, yang dimana kita bisa asumsikan bahwa di bulan Maret itu harusnya ada penurunan yang cukup curam sampai Mei. Habis itu dilanjutkan adanya oh salah, oh ya benar, Maret. Nah, harusnya ya seperti ini. Mungkin kalian bisa note di bulan Maret, di bulan Juni, dan di bulan September itu untuk bottoming dan juga top dari Bitcoin secara historical. Dan kalau kita pakai moving average ya, nah, moving average sendiri, ini moving average 200, moving average 99, itu menunjukkan bahwa kita ada potensial bahwa seperti ini barulah terjadi pemantulan. Sama seperti historical sebelumnya, yang dimana ini juga berkaitan, hampir menyentuh moving average dan mengalami kenaikan. Dan the next cycle itu harusnya seperti itu, menurut aku pribadi. Oke, kurang yakin, coba kita pakai flow adaptive. Jangan ini ya, pakai order block aja lah. Ya, order block juga menunjukkan bahwa kita ada case 1 ya di angka sini. Artinya kita ada bottoming sedikit nih. Nah, itu baru mengalami penurunan. Tapi kalau kita lihat secara 3 bulan, harusnya ada sesuatu, something lah. Ya, kita menemukan di angka sini, di angka 55, 56 sampai di angka 38. Ya, dimana ini gap yang sangat possible sekali untuk kalian all in. Nah, jadi dapat diasumsikan bahwa Bitcoin kemungkinan akan turun sampai angka 55 secara big time frame. Oke, jadi secara long term kita udah bearish. Aku katakan bearish. Kenapa? Karena aku lihat memang price action-nya bearish ya. Nah, kita lanjut ke short term atau time frame saat ini gitu. Bagaimana? Nah, time frame saat ini itu menunjukkan seperti apa. Oke. Jadi yang tadi itu aku hapus. Mungkin kita hapus sedikit ya yang tadi. Nah, kita akan time frame sekarang. Jadi ini jangan dihapus lah, dibiarin aja lah. Oke, kita ke time frame daily ya, time frame sekarang. Nah, kalau kalian perhatikan baik-baik ya, kita sedang dalam kondisi sideways parah ya, yang dimana kalau kalian lihat pakai garis ya, nah garis seperti ini. Nah, ini menunjukkan bahwa kita sedang sideways ya, seperti ini sideways, antara dia break atau breakdown. Tapi masih dari data yang real tadi bahwa pembelian itu masih strong. Ya, artinya kalau kita tarik ya Fibonacci dari high ke low, itu menunjukkan bahwa 106 sampai mana ya? Oh, tidak. Kurang. Mungkin kita pakai yang ini aja ya, yang sebelumnya. Nah, ini ke sini kita mendapatkan nilai di angka
90-an atau ada gap yang berhubungan. Di sini sama. Lagi sekali itu kita dapat di sini. The best ideal untuk kita short positioning. Nah, jadi 3 area ini harusnya ada sedikit reaction ya. Yang dimana kalau dilihat dari price action-nya, kita mungkin bakalan mengalami kenaikan mungkin sampai sini atau kurang lebih kalau bisa sampai sini. Kalau di sini ini anugerah namanya. It's a big blessing. Kalau dapat, tapi kalau enggak ya kurang-kurangnya ya kita akan mungkin sampai sini kita mengalami penurunan yang dimana ini real membuat base band, dan kalau dia naik sampai sini turun itu membentuk yang namanya bull flag, bearish flag. Dan kalau dia naik sampai sini bisa turun itu membentuk yang namanya pola head and shoulder, inverted head and shoulder. Jadi clear, semua ini ada berhubungannya, yang dimana secara big time frame itu menunjukkan pola yang bearish ya, katakan bearish. Nah sekarang kan sudah mengalami penurunan ya, kita entry long position itu enaknya di mana gitu. Nah ini dari Bitcoin sendiri ya. Kalau aku pribadi, aku idealnya ya kita pakai struktur market aja lah. Ini kita hapus dulu. Ini hapus. Nah, kita pakai struktur market. Pertama, kita selalu mendapatkan bounce atau pemantulan di area di main level di sini. Habis itu yang kedua, kita dapat pemantulan di main level sebelah sini. Oke. Dan terakhir nih, harusnya kita ada 2 entry position. Pertama, mungkin dia hit di area sini di main level ini, atau mengatakan atau nih kita sekurang-kurangnya visit di area sini. Jadi menurutku pribadi entry yang tepat itu mungkin ya di area sini. Nah, mungkin seperti ini kita TP di area tadi, yaitu 93 di sini. Ini area entry buat idealnya lah. Kenapa? Karena dari struktur itu mengalami kenaikan yang nggak terlalu besar. Tapi yang kedua itu kita melihat di area sini 85750. Nah, ini boleh jadi acuan ya. Kenapa? Karena ini the best ideal buat kalian entry position. Nah seperti ini. Jadi menurutku Bitcoin itu potensial banget membentuk seperti ini, yang dimana secara short term atau jangka pendek sekarang itu kita sideways ya, kita ambil di area sini ideal banget. Nah, di sini udah diambil, ini yang keambil di sini udah diambil 2 kali, ini sama ini. Dan terakhir itu harusnya kita hapus dulu. Itu seharusnya kita akan mengambil di area sini. Ya, itu dari aku pribadi. Jadi cocok lah untuk Bitcoin sekarang karena selalu dia mengalami pemantulan. Ini suruh mantul. Harusnya kita akan menguji the big time frame ya. Kenapa? Contoh nih 1 minggu ya, 1 minggu. Big time frame-nya ya kalian lihat, kita pakai trend indikator ya, menunjukkan ada potensi buat kita hit ke 105 sampai 100 sekian. Yang pasti area 100 itu berpotensi buat mengambil likuiditas dulu gitu. Jadi secara long term still bearish. Itu aja. Nah, bagaimana dengan altcoin? Kita ke chart dari USDT lah, USDT dominance ya. Ini udah aku call berkali-kali bahwa
USDT dominance itu ya kalau kalian lihat dia sideways parah pol ya. Dan dimana kita secara long term ya aku katakan, ini aku pribadi katakan nih, kita memiliki kemiripan yang ini dengan yang ini, yang dimana kita penurunannya sampai 23% atau kenaikannya sampai 100%, 93. Kalau kita compare yang sekarang, kalian lihat ini sudah mendekati yang namanya supply level. Artinya apa? Artinya yang pertama nih, kita udah dapat konfirmasi di sini bahwa ini akan terus mengalami kenaikan. Cuman sekarang itu ada yang namanya retracement ya. Kita dikasih retrace dulu nih. Artinya risky aset itu sangat berpotensi mengalami kenaikan, tapi bersifat sementara. Kalian bisa melihat nih, ini polanya simple, yang dimana ini mengalami kenaikan, tapi kenaikannya ini kecil ya, kecil. Jadi dia hit yang namanya likuiditas di sini, mengalami penurunan, barulah mengalami kenaikan. Kalau kita pakai Fibonacci dari sini ke atas sini, itu kita dapat di 5,29%. Jadi mungkin ya untuk ke depan mungkin 2 hari atau 3 hari dari tanggal 25 Santarelli itu terjadi bahwa kita akan mengalami kenaikan dan altcoin itu akan pumping ya. Itu skenario yang akan terjadi, yang mana ini membentuk pola yang disebut dengan cup and handle. Nah, jadi setelah santai itu Januari pertengahan mungkin di tanggal 10-an itu kita akan mengalami crash ya, atau di bulan April. Itu aja. Jadi please prepare your the big condition ya. Kenapa? Karena kita memiliki peluang paling cuma up sampai 15% sampai 30% untuk altcoin. Jadi jangan berharap banyak. Ini udah clear. Sekarang kita ke indikator yang namanya ETH/Bitcoin. Memang dia sudah breakout, cuman jujur aku belum berani. Kenapa? Kita akan menguji di area sini. Ini singkat banget ya. Kita akan menguji di area sini, kotak ini. Habis itu sebenarnya kita udah bearish guys, bearish sampai sini. Jadi dia akan mengalami kenaikan dan turun dan membuat suatu pola. Ya, aku maaf ya, ini udah invalid trend line-nya. Jadi trend line-nya akan berubah menjadi seperti ini. Atau coba kita lihat sedikit. Oke. Ini tren jangka panjangnya. Nah, kalau kalian lihat trennya, ini berkaitan banget nih trennya. Jadi tren lainnya itu mungkin seperti ini, yang dimana dia akan mengalami pemantulan, kenaikan, itu turun. Jadi kalau memang nggak terjadi di area sini atau sini, jangan pernah betting altcoin gitu. Kalau udah sampai sini, barulah kalian boleh ya all in your the cash buy the altcoin. Kalau belum sampai sana, jangan pernah betting. Atau kalau sampai sini di trend line ini, kalian full shorting. This the big your chance. Oke? Itu aja untuk altcoin. Jadi nggak ada. Jadi ini aja market update kita kali ini, dan singkat sekali ya. Jadi aku membahas cuman ya beberapa dari ini kalian jangan kecewa ya. Secara tidak sengaja aku membahas semua altcoin, oke? Karena kripto itu identik banget, spesial, yang dimana kalau Bitcoin naik itu altcoin pasti naik, kebanyakan.
Begitu juga sebaliknya, kalau Bitcoin turun, ya semua altcoin akan turun. Tapi ini aku membantu kalian, kapan waktunya kalian exit, entry, dan juga bagusnya untuk membeli ataupun menjual. Dan itu aja mungkin market update kali ini. Aku sebagai Acunari Traders izin pamit, dan jangan lupa untuk kalian like atau subscribe untuk mensupport aku pribadi. Jadi itu aja, thank you semuanya, dan ditunggu di video weekly selanjutnya. Ini secara tidak sengaja kita update untuk 3 bulan ke depan.